Halo semua, Assalamualaikum. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 kelas Pendidikan Biologi Unggulan 2019 akan menyampaikan hasil review kami mengenai metode penelitian kualitatif. Sebelum memasuki ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu Luciana Anggraini dengan NIM 032, Aisyah Zarotul Islam dengan NIM 038, Diva Rahma Fatika dengan NIM 042, dan Arlinda Widya Apsari dengan NIM 067. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari penelitian kualitatif. Jadi, apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif? Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifme. Postpositifme adalah perbaikan dari positifme, yang artinya penelitian harus berlandaskan pada realitas akan kenyataan dan hukum alam. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Objek alamiah yang dimaksud ialah objek yang berkembang apa adanya dan bukan dari hasil manipulasi, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Peneliti atau orang yang sedang melakukan penelitian merupakan hal yang penting dalam penelitian. Untuk menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori serta wawasan yang luas untuk mendapatkan hasil dan mengkonstruksi hasil data penelitian menjadi lebih jelas dan bermakna. Teknik pengumpulan data bersifat triangulasi. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan. Analisis data bersifat induktif. Hal itu menjelaskan bahwa hasil penelitian harus berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Makna yang dimaksud ialah yang nyata, tampak, dan sebenarnya. Sehingga pada penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang didapatkan dari memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari penelitian kualitatif. Jadi, menurut Kriantono, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya, dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Selanjutnya adalah karakteristik dari penelitian kualitatif. Jadi, terdapat beberapa karakteristik dari penelitian kualitatif yang dapat membedakan dari penelitian-penelitian yang lain.
Untuk karakteristik yang pertama, yaitu menggunakan pola berpikir induktif berupa empiris rasional atau bottom up. Yang kedua, perspektif emik atau partisipan sangat diutamakan dan dihargai tinggi. Yang ketiga, tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. Yang keempat, memiliki tujuan untuk memahami, mencari makna di balik data, dan menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris sensual maupun empiris logis. Yang kelima, hasil penelitian berupa deskripsi dan interpretasi dalam konteks waktu serta situasi tertentu. Yang keenam, subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang dibutuhkan, dan alat pengumpul data bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis. Yang kedelapan, peneliti berfungsi pula sebagai alat pengumpul data, sehingga keberadaannya tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti. Yang kesembilan, analisis data dapat dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung. Dan yang terakhir, disebut juga sebagai penelitian ilmiah atau inquiry naturalistik. Selanjutnya akan dibahas mengenai langkah-langkah dalam penelitian kualitatif. Terdapat 5 langkah dalam penelitian kualitatif. Langkah pertama yaitu mengangkat permasalahan. Masalah dapat muncul karena adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan. Dalam mengangkat suatu permasalahan, hendaknya permasalahan tersebut adalah masalah yang paling relevan dan menarik untuk diteliti. Setelah mengangkat suatu permasalahan, langkah kedua yaitu memunculkan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian merupakan hal yang penting, karena kualitas suatu penelitian salah satunya ditentukan oleh kualitas pertanyaan yang diajukan. Peneliti harus cermat saat memunculkan pertanyaan penelitian agar penelitian tersebut nantinya dapat memberikan nilai guna yang maksimal bagi masyarakat. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga adalah mengumpulkan data yang relevan. Data yang kita kumpulkan hendaknya berasal dari sumber yang terpercaya dan akurat. Ada beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, di antaranya observasi, wawancara, focus group discussion atau FGD, dan analisis dokumen. Setelah data kita peroleh, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis data yaitu menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting dan harus dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dan langkah yang terakhir yaitu menjawab pertanyaan penelitian. Dari hasil analisis data yang telah kita lakukan, lalu kita simpulkan apakah data tersebut mampu menjawab pertanyaan penelitian yang kita ajukan di bagian awal penelitian. Yang kelima adalah jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama adalah fenomenologi. Studi ini mempelajari terkait reaksi individu terhadap fenomena tertentu dan mengidentifikasi kesamaan persepsi antar individu yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah etnografi, yakni studi ini mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya yang kemudian digunakan untuk berkomunikasi oleh individu di dalamnya. Kemudian studi kasus, yakni studi ini meneliti kasus atau fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Lalu terdapat metode teori dasar yang bertujuan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada. Kemudian yang terakhir, yakni penelitian jenis metode historis yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Dan berikut adalah daftar pustaka serta referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 4 kelas PBU 2019 terkait penelitian kualitatif.
Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.